Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahasa Indonesia, sehat semangat luar biasa. Halo anak-anak, apa kabar kalian? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat ya. Baik, kita berjumpa kembali di video pembelajaran bahasa Indonesia. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai materi teks editorial. Apa saja yang akan kita bahas? Yang pertama yaitu pengertian teks editorial. Yang kedua, fungsi teks editorial. Yang ketiga, struktur teks editorial. Dan yang keempat yaitu unsur kebahasaan teks editorial. Agar kita memahami apa itu teks editorial, kita simak baik-baik materi pembelajaran kali ini. Teks editorial adalah berita utama yang ditulis oleh redaktur surat kabar yang merupakan pandangan redaksi terhadap suatu peristiwa atau berita aktual yang sedang menjadi sorotan, fenomenal, dan kontroversial. Jadi, khusus dalam bagian teks anekdot ini yang menulis bukan pihak luar, namun bagian dari tim redaksi surat kabar tersebut. Teks editorial juga disebut dengan tajuk rencana. Apa fungsi teks editorial? Yang pertama yaitu menjelaskan kepada pembaca tentang suatu peristiwa agar berita tersebut tidak sekedar menjadi isu, namun menjadi laporan peristiwa yang mempunyai bukti dan data yang akurat. Dan yang kedua yaitu menunjukkan solidaritas kepada masyarakat. Selanjutnya, struktur teks editorial. Apa saja strukturnya? 1. Pernyataan umum atau juga disebut dengan tesis. 2. Argumentasi. Dan yang ketiga yaitu penegasan ulang. Pernyataan umum atau tesis merupakan bagian pendahuluan teks editorial yang fungsinya mengenalkan isu atau permasalahan yang akan dibahas pada bagian berikutnya. Struktur yang kedua yaitu pernyataan umum atau argumentasi. Bagian ini merupakan pembahasan yang berisi tanggapan redaktur terhadap isu yang sudah diperkenalkan sebelumnya. Nah, ini bisa berupa pernyataan para ahli, data, ataupun fakta berdasarkan referensi terpercaya. Struktur yang ketiga yaitu penegasan ulang. Penegasan ulang ini merupakan bagian penutup teks editorial yang berupa simpulan, saran, ataupun rekomendasi. Di dalamnya juga terdapat harapan redaksi kepada pihak yang terkait dalam menghadapi situasi yang sedang terjadi. Nah, selanjutnya kalian perhatikan contoh dari teks editorial berikut. Paragraf pertama. Indonesia merupakan anugerah terindah dari Tuhan. Masih ada banyak tempat indah yang tersembunyi. Sayangnya, tempat-tempat itu belum mendapat perhatian lebih untuk tujuan wisata. Bahkan, membangun prasarananya sering tidak dilakukan pemerintah. Nah, di dalam paragraf pertama ini terdapat pernyataan umum yang ditulis oleh si redaktur. Kemudian di dalam pernyataan umum ini terdapat pendapat awal yang selanjutnya akan dibahas pada paragraf selanjutnya. Sehingga pada bagian paragraf pertama ini merupakan struktur pernyataan umum. Kita perhatikan paragraf selanjutnya, yaitu paragraf kedua. Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, memiliki ombak terbaik untuk berselancar. Namun,
pemerintah daerah seolah-olah tidak berdaya di sana. Resor tumbuh menjamur, tetapi kontribusi mereka kepada ekonomi daerah sangat minim. Nah, kalian bisa perhatikan pada huruf yang bercetak merah merupakan argumen atau pendapat dari penulis. Sehingga pada bagian paragraf kedua ini merupakan struktur argumentasi. Perhatikan paragraf terakhir ini. Indonesia memang memiliki banyak tempat yang indah untuk destinasi wisata. Akan lebih baik jika pemerintah dapat mengelolanya secara maksimal dengan memerhatikan kelestariannya. Pada paragraf ketiga ini, kalian perhatikan pada huruf bercetak merah merupakan penegasan dari paragraf sebelumnya atau pembahasan yang sudah dipaparkan sebelumnya. Kata memang merupakan penanda penegasan. Kemudian kalimat kedua paragraf tersebut merupakan opini yang berupa saran. Sehingga pada paragraf ketiga ini merupakan struktur penegasan ulang. Bagaimana anak-anak? Kalian sudah paham? Kita lanjutkan pada pembahasan selanjutnya ya. Selanjutnya yaitu unsur kebahasaan teks editorial. Apa saja unsur kebahasaan yang bisa kita temukan di dalam teks editorial? Yang pertama yaitu kalimat retorik. Kalimat ini merupakan kalimat pernyataan. Unsur kebahasaan teks editorial. Yang pertama yaitu kalimat retoris. Kalimat pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban. Fungsinya untuk memberikan saran, pesan, ataupun sindiran secara tidak langsung. Unsur kebahasaan selanjutnya yaitu adverbia. Adverbia yang sering muncul di dalam teks editorial yaitu adverbia frekuentatif yang menunjukkan tingkat kekerapan terjadinya sesuatu yang diterangkan. Misalnya selalu, sering, kadang-kadang, jarang, dan lainnya. Unsur selanjutnya yaitu konjungsi. Konjungsi atau kata hubung pada teks editorial digunakan untuk meyakinkan dan mempertegas argumen. Konjungsi temporal seperti kata seterusnya, kemudian, berikutnya. Konjungsi penguatan seperti kata bahkan, juga, memang, selain itu, dan kemudian konjungsi kausalitas atau yang menyatakan hubungan sebab akibat seperti kata sebab, karena, sehingga. Unsur kebahasaan selanjutnya yaitu verba. Verba merupakan kata kerja. Nah, verba yang sering muncul di dalam teks editorial yaitu verba material. Verba material merupakan verba yang menunjukkan peristiwa atau perbuatan fisik seperti pada kata menulis, berbicara. Kemudian ada juga verba mental yaitu verba yang menunjukkan adanya persepsi seperti kata merasa, menyetujui. Afeksi contohnya suka, khawatir, sedih. Dan verba mental yang berupa kognisi, contohnya yaitu berpikir, mengerti, mengingat. Demikian video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Salam bahasa Indonesia, sehat semangat luar biasa. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.